Pada suatu hari, tidak ada apapun. Dan dalam sekejap mata, terciptalah segalanya. Dan mungkin itu bukan pertama kalinya. Kita mengenalnya sebagai Big Bang atau ledakan dahsyat, penciptaan alam semesta kita miliaran tahun yang lalu. Tapi bagaimana jika kamu memutarbalikannya dan semuanya menyusut kembali menjadi satu titik tunggal? Beginikah alam semesta kita akan berakhir? Nyalakan TV-mu di channel kosong dengan kabel dimatikan. Titik-titik hitam putih yang kamu lihat menari-nari di layar TV-mu adalah Cosmic Microwave Background atau latar belakang gelombang mikrokosmis. CMB jelas terlihat melalui teleskop gelombang mikro yang dipakai oleh para astronom. Tapi statis di TV itu adalah juga cahaya yang tetap menyala setelah energi dilepaskan saat terjadi Big Bang. Para ilmuwan merasa yakin bahwa Big Bang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Alam semesta memadat menjadi satu titik tunggal dengan kepadatan dan panas yang ekstrim. Lalu ia meledak menjadi sebuah bola plasma raksasa yang sangat panas yang menjadi dingin selagi meluas. Seiring waktu, pembentukan bintang dan galaksi mula-mula terjadi. Tapi meluasnya alam semesta tidak pernah berhenti. Itu masih terjadi setiap detik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu sebabnya semua objek di alam semesta terus bergerak saling menjauh. Kita mengetahui hal ini karena cahaya dari galaksi lain di sekitar kita berperilaku agak aneh. Cahaya itu tampak lebih merah dari seharusnya. Ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari pengamat atau yang disebut dengan redshift. Di waktu yang sama, gravitasi menarik semua objek di luar angkasa untuk saling mendekat. Itu sebabnya planet kita mengorbit matahari dan tata surya kita berputar mengelilingi pusat Bima Sakti. Itulah alasan kaki kita tetap berpijak di tanah. Mengingat gaya tarik gravitasi, muncullah sebuah gagasan. Suatu hari, gaya tarik gravitasi akan mengalahkan dorongan dari Big Bang dan alam semesta akan mulai menyusut kembali. Ini dikenal dengan teori rengkuhan besar atau Big Crunch. Seberapa besar kemungkinan terjadinya Big Crunch akan bergantung pada jenis alam semesta yang kita tinggali. Mungkin kita tinggal di alam semesta terbuka. Dalam hal ini, perluasan alam semesta terlalu kuat untuk dihentikan, maka proses ini akan berlangsung selamanya. Tapi tingkat kepadatan alam semesta terbuka kita yang luar biasa elastis itu akan menjadi sangat kecil, sehingga galaksi akan gagal menghasilkan bintang-bintang baru. Bintang-bintang yang sudah ada akan meredup. Mereka menjadi gelap dan panas. Dari alam semesta yang pernah dimilikinya akan hilang. Alam semesta akan terus meluas menjadi kedinginan dan kegelapan yang tak bertepi. Ini yang dinamakan dengan Big Freeze. Tapi dibutuhkan waktu bermiliar-miliar tahun untuk sampai pada titik ini. Jadi, untuk sekarang kita tidak perlu khawatir. Kita juga mungkin tinggal di alam semesta datar, tapi ini tidak ada kaitannya dengan bentuk alam semesta sebenarnya. Artinya, alam semesta akan meluas sampai kekuatan pendorong dari Big Bang menjadi sama dengan gaya tarik gravitasi. Lambat laun, alam semesta akan diam. Pada titik ini, suhu akan menjadi terlalu dingin. Jadi, ini akan seperti situasi Big Freeze. Big Crunch hanya akan terjadi jika kita tinggal di alam semesta tertutup. Artinya, ia cukup padat untuk mulai menyusut setelah mencapai titik perluasan maksimalnya. Para ilmuwan sedang mencoba mempelajari berapa rata-rata tingkat kepadatan alam semesta. Dari penampilannya, alam semesta tidak cukup padat hingga bisa terjadi Big Crunch. Jadi, kemungkinan terakhir adalah terjadinya Big Freeze. Tapi, alam semesta mungkin terdiri dari lebih banyak objek yang tidak kasat mata. Di samping planet, bintang, dan galaksi. Dari sisi energi, alam semesta yang kasat mata hanya 5% dari keseluruhannya. Jadi, sisanya apa?
Materi gelap yang misterius membentuk 27% alam semesta. Sebagian galaksi akan menjauh dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi jika tidak ada yang menahannya tetap di tempat. Begitulah para ahli mengetahui keberadaan materi gelap. Materi gelap bertindak layaknya lem yang merekatkan segalanya. Materi gelap juga menunjukkan bahwa gaya tarik gravitasi alam semesta lebih kuat dari yang diperkirakan sebelumnya. Namun alam semesta masih tersisa 68%. Para astronom memperkirakan ini adalah sesuatu yang disebut energi gelap, yaitu kekuatan lain yang masih belum bisa kita amati dengan semestinya. Tapi para ilmuwan telah melihat dampaknya terhadap alam semesta. Perluasan alam semesta akan terus meningkat tanpa diperlambat oleh gravitasi. Apapun itu, energi gelap mendorong materi ke segala arah, seperti yang dilakukan Big Bang. Salah satu gagasan tentang sifat energi gelap mengatakan bahwa ia adalah energi dari ruang kosong itu sendiri. Artinya, energi gelap berkembang seiring dengan perkembangan ruang kosong. Jika itu benar, kecepatan perluasan alam semesta akan semakin tinggi. Tapi itu tidak terjadi. Kecepatannya tetap tanpa peningkatan. Energi gelap masih menyimpan banyak misteri yang belum kita pahami untuk sekarang. Kita juga tidak bisa mengesampingkan Big Crunch sepenuhnya cuma karena pengetahuan kita tentang alam semesta terbatas. Jika terjadi Big Crunch, kemungkinan akan dimulai dengan berhentinya perluasan secara perlahan. Lalu, alam semesta akan mulai bergerak ke arah sebaliknya. Cahaya dari galaksi lain akan bergeser ke arah berlawanan. Ingat warna cahaya yang menjadi merah saat galaksi bergerak menjauh? Nah, kini cahayanya akan menjadi biru selagi galaksi bergerak ke arah kita. Saat semakin dekat satu sama lain, galaksi akan mulai bertabrakan dan bergabung. Mereka akan saling membalut. Bintang-bintang raksasa utuh akan terlontar darinya, dan yang lain akan bercampur baur karena gaya tarik gravitasi yang kuat. Lubang hitam supermasif di pusat galaksi akan saling tarik-menarik, mulai mengorbit, dan kecepatannya meningkat sampai setengah kecepatan cahaya. Bayangkan kamu melempar sebutir batu ke dalam kolam yang tenang. Seluruh permukaannya akan terganggu oleh riak-riak kecil. Katakanlah kolam itu alam semesta, dan cipratan karena hantaman batu adalah saat dua lubang hitam bertabrakan dan mulai bergabung. Dunia kita terganggu oleh gelombang gravitasi dari kejadian dahsyat itu. Lipat gandakan kejadian ini, dan kamu akan mendapatkan gambaran samar tentang seperti apa alam semesta yang menyusut itu. Setelah miliaran tahun, gugusan raksasa yang dipenuhi galaksi akan menyusut menjadi satu area angkasa tunggal. Sebuah super galaksi raksasa akan mulai terbentuk. Bintang yang bertabrakan dan bergabung yang tak terhitung jumlahnya akan menjadikan angkasa sepanas matahari atau bahkan lebih panas. Bintang itu tidak akan lolos dari gaya tarik kuat lubang hitam di pusatnya. Lambat laun, segalanya akan tertarik ke dalamnya dan tak akan ada apapun di alam semesta selain satu titik tunggal. Kedengarannya seperti awal kisah Big Bang lagi kan? Banyak pendukung teori Big Crunch percaya bahwa setelah alam semesta menjadi materi tunggal yang panas dan kepadatannya tak terbatas, maka kondisi ini akan mengarah kepada terjadinya Big Bang yang baru. Ini dinamakan pantulan besar atau Big Bounce, dan teori ini mengatakan bahwa alam semesta mengalami banyak siklus perluasan dan penyusutan, seperti meniup sebuah balon, lalu mengeluarkan semua udaranya dan meniupnya lagi. Pantulan ini juga akan menjawab pertanyaan terbesar yang pernah ada. Ada apa sebelum terjadinya Big Bang? Alam semesta lain yang terlalu padat untuk meluas dan kembali menyusut menjadi sebuah titik. Bagaimana jika kita sebenarnya hidup di alam semesta generasi kedua atau ketiga, atau mungkin ke-1000? Seperti halnya perluasan senantiasa alam semesta yang membutuhkan waktu miliaran tahun, kemungkinan penyusutannya pun membuat manusia mengkhawatirkan akhirnya. Ini akan mencakup pembentukan dan akhir dari banyak bintang dan bahkan galaksi sebelum semuanya menjadi dramatis, yaitu jika Big Crunch memang mungkin terjadi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.